Yoca wasasatang jiwe, kusito hina wiryo, ekahang jiwitang seo, wiryang arabato dalhang. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang berjuang dengan penuh semangat. Namo Buddhaya, Bapak Ibu, Saudara-saudari kalian Namita Sedama yang berbahagia. Pada hakikatnya setiap manusia yang terlahir ke dunia memiliki satu tujuan dan satu harapan yang sama, yaitu adalah pencapaian pada kehidupan yang penuh kebahagiaan. Lalu bagaimana apabila harapan dan cita-cita atau keinginan tersebut tidak tercapai? Tentu hal tersebut akan mengkondisikan sesuatu yang tidak baik, akan memberikan efek, dampak yang tidak baik pada kehidupan. Oleh karenanya, perlu dipahami bersama Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bahwa pencapaian, harapan, keinginan yang ada di dalam kehidupan saat ini perlu adanya satu upaya dan usaha yang harus diperjuangkan dengan cara yang benar. Karena dengan cara demikian maka harapan, keinginan ataupun cita-cita kita dalam mencapai perealisasian kebahagiaan dapat terwujud. Sudah menjadi kewajaran bagi setiap manusia bahwasanya bila hidup di alam manusia pasti inginnya bahagia, dan apabila nanti setelah akhir daripada kehidupannya agar juga terlahir di alam surga. Ini diwajarkan oleh Sang Buddha, ini dimaklumi oleh Sang Buddha. Hal ini termuat ada di dalam kitab Anguttara. Jadi melihat kondisi harapan dan keinginan para perumah tangga atau manusia yang menjalani kehidupan di alam manusia ini, maka Sang Buddha memberikan penjelasan, memberikan ajaran agar harapan ataupun cita-cita tersebut dapat terwujud, dapat terrealisasi. Nah, di dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha mengajarkan kepada Ananda dan kepada para siswanya bahwasanya terdapat 4 iddhipada, yaitu 4 kekuatan, 4 landasan yang dapat menjadi pendongkrak atau yang akan ngebantu seseorang ataupun manusia dalam menggapai mimpi, dalam mencapai satu tujuan kebahagiaan di alam manusia ini. Yang pertama adalah Canda Iddhipada. Canda Iddhipada adalah kegembiraan. Mengapa harus gembira? Ya, segala sesuatu harus dimulai dengan rasa senang. Saat kita melakukan apapun itu, saat kita bekerja, saat kita belajar, harus dimulai sebagai dasar motif adalah rasa senang. Karena dengan rasa senang, rasa keikhlasan daripada apa yang kita lakukan, ini akan menjadi satu kondisi inspirasi maupun motivasi pada diri seseorang yang muncul dari dalam, yang akan mendorong seseorang pada tahapan-tahapan yang lebih baik. Sehingga kalau kita sedang bekerja, kalau kita senang pada pekerjaan yang kita kerjain, maka itu tidak akan menjadi beban. Tetapi kalau kita bekerja tetapi kita tidak senang terhadap kerjaan yang kita kerjakan, maka ini akan menjadi beban
Dan beban tentu dampaknya adalah pada proses hasil akhir yang kita dapat. Maka dari itu lakukan sesuatu. Dimulai dengan rasa senang. Sehingga beban yang kita emban, beban mungkin yang kita pikul, mungkin akan mengurangi rasa stres kita. Mungkin akan mengurangi depresi kita. Karena apa? Karena kita telah melebur dengan kerjaan itu. Jadi kerjaan apapun itu, maka harus dimulai dan didasari dengan rasa senang. Tanpa rasa senang, Anda tidak akan pernah bisa mencapai satu hasil yang lebih baik pada kerjaan Anda. Yang kedua, yaitu adalah wirya idipada. Wirya idipada adalah semangat. Semangat akan terbangun, semangat ini akan bergelora pada diri kita. Apabila tahapan pertama telah kita bangun, ya karena rasa senang tadi, rasa gembira pada apa yang kita lakukan. Jadi kondisi yang pertama tadi, tahapan yang pertama tadi ini akan mempengaruhi semangat kita yang sangat luar biasa. Nah sehingga dari semangat ulat kita, kedisiplinan kita, ketegaran kita, ini akan semakin kuat pada diri kita. Jadi sekalipun jatuh bangun pada apa yang kita kerjakan, itu tidak akan menjadi satu penyurut langkah dalam melangkah maju ke depan. Nah, sedangkan yang ketiga, cita idipada. Nah, perhatian, konsentrasi tentu menjadi hal yang penting. Jika kita melakukan kerjaan, ya kita melakukan aktivitas rutinitas apapun itu, kalau kita tidak membarenginya dengan perhatian ataupun konsentrasi, maka ini akan berdampak tidak baik. Karena perhatian ini mempengaruhi fokus kita, itu sangat mempengaruhi pada hasil akhir nanti yang akan kita kerjakan. Nah oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya selain canda, selain wirya, maka cita ini sangat dibutuhkan di dalam menuju pada hasil akhir yang akan kita harapkan. Yang terakhir di sini adalah wimangsa idipada. Wimangsa adalah evaluasi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu evaluasi sangat perlu dibutuhkan. Ini tujuannya ada untuk memfilter kembali, untuk menyaring kembali, untuk mendeteksi kembali pada apa kekurangan yang ada, pada kesalahan apa yang ada, yang mungkin sebelumnya saat kita melakukan, saat kita mengerjakan, kita tidak melihatnya, mungkin kejelian kita kurang, mungkin perhatian kita masih tidak sempurna, tidak penuh, fokus kita tidak penuh. Nah, tanpa kita sadar ada kekurangan di dalamnya, ada kesalahan di dalamnya, sehingga terlewati. Nah, maka ada tahapan terakhir di mana adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah pengkajian-pengkajian yang penting dan harus. Jadi apapun kerjaan Anda, apapun hal yang Anda lakukan, yang namanya evaluasi sangat penting. Ya. Evaluasi ini adalah hasil akhir. Nah, apabila evaluasi kita lakukan dengan benar, dengan tepat, maka hasil kesempurnaan akan kita peroleh. Jadi harapan apa yang kita inginkan, cita-cita apa yang kita inginkan dari awal, maka disinilah
salah satu goal akhirnya. Ini adalah finalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 idipada ini tidak hanya berlaku, sekali lagi saya ingatkan, saya tekankan bahwa tidak berlaku hanya kepada untuk para pekerja saja. Ini juga berlaku kepada para pelajar. Ini juga berlaku kepada siapapun juga yang hidup. Baik itu pelaku spiritual, ya, ini juga berguna, ini juga bermanfaat. Ini sangat penting sekali. Karena Buddha menemukan cara yang sederhana namun bermanfaat, namun sangat berarti dalam mengubah pada sesuatu menjadi hal yang sangat lebih baik. Jadi tetaplah berusaha, tetaplah semangat, tetaplah melangkah. Kalaupun memang saat ini ada kegagalan, ada kekurangan, jangan pernah patah semangat. Karena masih ada hari esok, masih ada kesempatan. Yang penting ada kemauan kita untuk mau berubah dan memperbaiki diri. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu.